Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Nurun Nabil Center yang membawahi metode percepatan tartilul Quran An-Nabil. Baik sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Kita berharap, kita berdoa, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan bahagia. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan lancar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, bila kita ingin mampu membaca Al-Quran dengan lancar, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, tentunya harus belajar dulu ulumul Qur'annya, ilmu-ilmu Al-Quran, tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifat huruf, oh ini panjang, pendek, dan sebagainya. Itu harus kita pelajari secara mendalam dulu. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu betul-betul menancap di pikiran bawah sadar kita. Itu sebagai bahan nanti otak itu memproses memori yang ada. Ketika ilmu itu sudah menancap di pikiran bawah sadar kita, otomatis kita mampu membaca Al-Quran dengan lancar, dengan baik. Yang kedua, itu sebenarnya ada triknya, ya. Jadi triknya seperti ini. Ketika kita membaca, ketika kita melafadzkan sebuah kalimat, itu pandangan kita atau mata kita sudah mengalihkan ke kalimat berikutnya. Misalkan dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat alhamdu, itu pandangan kita sudah melirik atau melihat ke kalimat lillah. Supaya apa? Supaya otak kita memproses sepersekian detik kalimat lillah ini harus dibaca seperti apa, panjangnya berapa, ini namanya huruf apa, itu diproses dengan cepat oleh otak kita. Kemudian ketika sudah selesai alhamdulillah, kita membaca lillah. Ketika mengucapkan lillah, lagi pikiran pandangan kita sudah ke Rabbil alamin, ke kalimat Rabbil alamin berikutnya. Alhamdulillahi, ketika kita mengucapkan lillahi, mata kita sudah melihat ke Rabbil alamin. Supaya otak kita memprosesnya dengan cepat. Rabbil alamin itu harus dibaca bagaimana? Oh, ini namanya huruf ro, ini namanya huruf ba, ada tasdidnya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan kalau di dalam otak kita itu ada memorinya, sudah ada bahannya yang diproses oleh otak gitu. Kalau belum ada memori, bagaimana otak bisa memproses? Makanya yang awal tadi saya katakan harus belajar dulu secara mendalam supaya otak itu punya bahan untuk memproses apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Membaca alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, pandangan kita sudah ke lillah. Ketika kita mengucapkan lillahi, pandangan kita sudah ke Rabbil alamin. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa belajar tartilul Quran? Bagaimana kita bisa belajar ulumul Quran, tajwid dan lain-lain? Salah satunya adalah bisa melalui metode An-Nabil. Karena di dalam metode An-Nabil ini kita diajari untuk mengetahui ulumul Quran, kita diajak untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu dalam membaca Al-Quran seperti tajwidnya, sifatul huruf, makhorijul huruf dengan baik dan benar. Jadi seperti itu cara atau tahapan-tahapan untuk kita mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, yang terakhir adalah metode yang ketiga adalah jam terbang. Jadi ketika kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tentunya kita harus sering-sering membaca Al-Quran biar lancar, biar otak kita sudah terbiasa. Namanya jam terbang. Semakin kita sering membaca Al-Quran, maka semakin lancar. Kalau kita jarang-jarang membaca Al-Quran, misalkan 1 bulan nggak membaca Al-Quran, kemudian kalau ada lambatnya, ya wajar, karena mungkin bagi teman-teman yang masih belajar, otak kita akan mencoba beradaptasi lagi untuk membaca Al-Quran, untuk memproses input-input ayat-ayat Al-Quran.
Tapi kalau kita sudah setiap hari sudah terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah kita akan lancar. Karena otak kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Makanya yuk setiap hari kita upayakan sesibuk apa kita harus membaca Al-Quran minimal 1 ayat. Oke, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.